Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Tsumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyah tahiyatin thayyibatin mubarakah tahiyatin min indillahi tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada sore yang cerah ini Allah menghimpun kita di dalam rumah-Nya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke rumah Allah ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan duduk kita untuk menyebut-nyebut nama kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membaca salawat kepadanya setiap nama itu disebut, dan mempelajari kisah hidup beliau untuk menemukan teladan-teladan dan bersemangat insyaallah untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua berhak mendapatkan kehormatan disambut oleh beliau di Al-Haud, di telaga Rasulullah SAW, diberi minum oleh beliau dari Al-Kautsar, dan mendapatkan kehormatan bernaung di bawah panjinya di yaumil mahsyar, sampai mendapatkan syafaatnya dan mendampingi beliau SAW di surga tertinggi di Firdausil A'la insyaallah. Bapak Ibu, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kemarin sampai pada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi lahir pada hari Senin. Beliau juga wafat pada hari Senin. Beliau lahir dengan hitungan mundur dari kalender Islam, maka ditemukan tanggal 12 Rabiul Awal. Demikian pula beliau wafat pada bulan Rabiul Awal. Usia beliau kalau dihitung secara hijriyah tepat 63 tahun. Tetapi kalau kemudian dihitung dengan tahun miladiyah 61 tahun. Dan Nabi SAW lahir, kemudian ibundanya Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah berada dalam keadaan duka cita yang mendalam karena suaminya Abdullah telah terlebih dahulu meninggal dan dikebumikan di Yasrib. Dalam hal ini saya meralat sedikit keterangan kemarin, Salma ini bukan nenek Nabi tapi nenek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ibunda dari Abdullah tetapi ibunda dari Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi istrinya Hashim yang berasal dari Yasrib. Jadi yang berasal dari Madinah adalah nenek buyut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sementara istri dari Abdul Muthalib adalah Fatimah Al-Mahzumiyah, seorang wanita dari kabilah terhormat Bani Mahzum, sehingga Abu Jahal itu kalau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kekerabatannya itu tunggal buyut, karena neneknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan kakeknya Abu Jahal ini bersaudara.
gitu ya. Jadi kekerabatan Rasulullah dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham itu tunggal di kakek buyut. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu yang paling berbahagia atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah kakek beliau Abdul Muthalib, Syaibah bin Hashim. Maka Abdul Muthalib membawa bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayi Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam ini ke Darun Nadwah, ke tempat pertemuan orang-orang Quraisy setelah sebelumnya beliau ajak untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang luar biasa bagi Abdul Muthalib karena ditinggal wafat oleh Abdullah dan merasa inilah gantinya Abdullah. Seorang anak dari Abdullah, bayi yang tampan, bayi yang sempurna, bayi yang begitu menjadi qurrah ain, menyejukkan mata beliau dalam usia beliau yang sudah tidak lagi muda. Beliau bawa ke Darun Nadwah, kemudian beliau tunjukkan kepada orang-orang Quraisy atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau kemudian mengatakan ismuhu Muhammad, namanya adalah Muhammad. Orang-orang Quraisy ini kemudian memprotes kepada Abdul Muthalib, kenapa diberi nama Muhammad, nama yang tidak lazim. Biasanya orang Quraisy itu kalau memberi nama maka diambilkan dari nama bapak-bapak mereka yang hebat, dari nama nenek moyang yang menjadi pahlawan, dari nama orang-orang masyhur sebelumnya. Itu kalau memberi nama. Sehingga yang namanya orang Arab itu biasanya namanya berulang-ulang. Kakeknya sudah meninggal, nama kakek dipakai cucu pertama sesudah kakeknya meninggal. Cucu pertama yang lahir sesudah kakeknya meninggal itu kadang-kadang dikasih nama sama dengan kakeknya. Oh, kakeknya sudah wafat, namanya sudah nggak pakai gitu. Sehingga nama orang Arab sering berulang-ulang, bolak-balik. Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali, bolak-balik terus gitu. Nah, maksudnya orang-orang Quraisy kenapa tidak diberi nama dengan misalnya nama Fihir atau nama Harb atau nama Murrah atau nama Adnan, ini nama kakek-kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di generasi atas yang jaya, yang terkenal sebagai pahlawan-pahlawan besar. Kenapa tidak diberi nama dengan nama itu? Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, aku beri dia Muhammad, aku beri nama dia sebagai Muhammad, gitu ya, agar dia terpuji di langit dan bumi. Kata Muhammad itu adalah satu bentuk kata yang superlatif, bentuk kata penyangatan yang ganda, bahwa kata Muhammad ini artinya objek yang dimuliakan, dipuji dan tidak bisa direndahkan. Ini maknanya. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Alam Nashrah Al-Insyirah ketika Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan sebutan namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan, angkat, muliakan sebutan namamu. Sebutan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nama satu tinggi karena nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengikuti nama Allah Subhanahu wa taala. Syahadat tauhid tidak akan lengkap tanpa syahadat Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu satu paket. Tidak bisa kita mengatakan beriman kepada Allah tapi menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam qaul dia harus diucapkan, dalam iqrar dia harus dilafalkan. Asyhadu an la ilaha illallah itu tidak selesai sampai di situ,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini khasais, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu zaman nabi-nabi sebelumnya tidak ada dalam syahadat penyebutan nama rasulnya. Kalau Nuh berdakwah, maka dakwahnya Nuh adalah ya anibudullaha wa atiun. Hendaklah kalian menyembah Allah dan taatilah aku. Tapi syahadat di masa Nuh alaihissalam itu tetap cukup la ilaha illallah. Tidak perlu dengan wa asyhadu anna Nuh Rasulullah. Tidak perlu. Demikian pula di masa bahkan Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam itu tidak perlu syahadat Rasul. Demikian pula pada masa Musa alaihissalam tidak perlu wa asyhadu anna Musa Rasulullah, enggak. Demikian pula pada masa Isa alaihissalam tidak ada syahadat Rasulnya dengan mempersaksikan bahwa Isa utusan Allah. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar Allah ketika mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan sebutan namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya juga nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terukir di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat dan dibaca oleh seluruh makhluk mulia di sisi Allah, dari para malaikatul muqarrabin sampai kemudian para anbiya wal mursalin, semuanya as-siddiqin, syuhada, auliyaillah, semuanya bisa membaca nama Rasulullah di sisi Allah itu supaya apa? Supaya mereka membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa, sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi makna wa rafa'na laka dzikrak juga adalah hanya ada satu amalan yang diperintahkan untuk manusia, tetapi Allah sendiri ikut melakukan amal tersebut. Kalau kita diperintahkan sholat, Allah tidak sholat. Kalau kita diperintahkan puasa, Allah tidak puasa. Kalau kita diperintahkan untuk zakat, Allah tidak zakat. Kalau kita diperintahkan untuk haji, Allah tidak haji. Tapi kalau sholawat, maka bada'a binafsih. Allah memulai dengan dirinya sendiri. Innallaha. Kemudian dia sebutkan malaikatnya. Wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, semuanya mereka mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru disusul dengan perintah yang dengan begitu kita mengamalkan satu amal yang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh para malaikat, yaitu mengucapkan salawat. Maka karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya aku jadikan aghlaba waqti, sebagian besar waktuku, mayoritas waktuku untuk bersolawat kepadamu. Udah nggak usah ibadah yang lain, yang penting banyakin solawat. Gimana ya Rasulullah?" Nah, ini amalnya istimewa, kata Ubay bin Ka'ab. Sampai Allah saja melakukan, berarti ini amal yang sangat istimewa. Maka aku ingin menjadikan sebagian besar waktu itu sholawat. Maka Nabi SAW bersabda, fabiha, gitu ya, maka dengan sholawat itu tujad hummak, kamu akan dikabulkan, diwujudkan untukmu semua cita-citamu. Wa tughfar lakat dzanbak, dan diampuni semua dosa-dosamu. Nah, ini kata Syekh Hajat Al-Ajami ketika mensyarah hadis ini, beliau menyampaikan maka ini terpenuhi dunia akhirat. Karena hajat terbesar kita di dunia adalah cita-cita tercapai, terwujud, terkabul, sementara hajat di akhirat adalah diampuni dosa. Karena kalau sudah diampuni dosa, maka sudah hamdan lillah, selesai kita ini urusannya. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat ini amal utama, wa rafa'na laka dzikrak, karena Allah sudah mengangkat tinggi-tinggi sebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak salawat kita, sampai kata
Ubay bin Ka'ab, aghlaba waqti, wes aku gak ngibadah yang lain ya Rasulullah, aku cuma mau sholawat aja di kebanyakan waktuku. Boleh enggak begitu? Boleh. Dan itu memenuhi dua hal sekaligus, karena diwujudkan cita-cita diampuni dosa-dosa. Insyaallah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Rawdatul Muhibbin itu mengatakan ada dua amalan yang mendekatkan kepada Allah. Yang satu itu namanya istighfar, yang kedua namanya salawat. Istighfar itu kayak laundry. Kalau kita banyak melondri diri kita, bersih diri kita. Sementara salawat itu adalah parfum. Semakin banyak kita pakai parfum, semakin wangi kita ini. Nah, menurut beliau, memang kalau parfuman tok gak diresiki gitu ya, itu ya tidak sempurna. Nah, maka beliau menyarankan perbanyak istighfar dan sekaligus salawat. Karena istighfar itu laundry, sementara salawat itu parfum. Tetapi kalau kita mengacu kepada hadisnya Ubay bin Ka'ab ini tadi, parfumnya itu juga sudah berfungsi sebagai laundry, diampuni dosa-dosa, gitu ya. Jadi sampai ada ulama yang mengatakan, kalau laundry toh, kalau kita nyebut parfum berarti sudah di laundry kemudian dikasih parfum, gitu. Paham maksudnya ya? Kalau laundry, istighfar itu laundry toh. Tapi kalau sholawat itu ya fungsi laundry sudah jalan kemudian dikasih parfum sewangi-wanginya. Itulah sholawat kepada Nabi SAW yang sangat tinggi. Wa rafa'na laka dzikrak, dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ini adalah nama yang tidak bisa diejek. Nama yang tidak bisa direndahkan, nama yang tidak bisa dijelek-jelekan tanpa memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau jelek-jelekin Nabi itu tetap harus muji. Lah gimana enggak muji? Wong namanya yang terpuji. Jadi kalau mau kasih nama yang tidak bisa dijelek-jelekkan itu nama Muhammad. Kenapa? Ya mau menjelek-jelekkan tetap muji. Lah gimana enggak muji wong itu yang disebut gitu. Jadi ada cerita. Pada suatu hari Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, itu marah-marah. Ya. Dan Ummu Jamil ini binti Harb, ini saudarinya Abu Sufyan. Dan beliau termasuk salah satu wanita yang sangat cantik, istrinya Abu Lahab itu. Datanglah dia mencari-cari Nabi SAW karena baru turun surah Al-Lahab. Di surah Al-Lahab ada wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Jadi dia mengira Rasulullah SAW itu mengejeknya dengan syair. Oh, Muhammad itu ngejek saya pakai syair. Oh, tak bales gitu. Kemudian dia nyari-nyari ke dekat Ka'bah. Biasanya Muhammad SAW ada di Rukun Yamani. Lah saat itu di Rukun Yamani dia melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang berdiri. Maka dia datangnya Abu Bakar, kemudian dia berkata, Abu Bakar, mana temanmu itu? Kurang ajar sekali dia. Mau mengejek saya pakai syair. Dia pikir cuma dia yang bisa bikin syair. Saya ini juga wanita penyair, syairah kata dia. Saya ini seorang pujangga perempuan. Kemudian dia membacakan syairnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bunyi syairnya, mudammaman abaina wa dinahu qalaina wa amruhu asaina. Cuma begitu. Syairnya pendek. Apa yang diucapkan oleh Mujamil? Mudammaman. Kata mudammam itu adalah kebalikan dari Muhammad. Kalau Muhammad artinya yang terpuji, mudammam itu artinya yang tercela. Maka dia mengatakan mudammaman, si tercela itu abaina, kami tidak peduli padanya. Wa dinahu qalaina, agamanya tidak akan kami ambil. Wa amruhu asaina, dan semua perintahnya akan kami durhakai. Ini yang dikatakan oleh Mujamil. Jadi dia mengatakan mudammaman karena tidak sudi menyebut Rasulullah sebagai Muhammad, maka dia menyebut mudammaman abaina wa dinahu qalaina wa amruhu asaina. Lalu dia pergi bersungut-sungut. Abu Bakar itu keheranan. Dia nengok ke sebelah, ada Rasulullah SAW di situ. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, gimana sih? Wong
datang ke sini nyari jenengan kok, yang disemprot saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah menghijab matanya, menghijab penglihatannya, pandangannya dari bisa melihatku. Maka dia tidak melihatku, terhijab dari Nabi SAW. Tidak bisa melihat Nabi yang ada di sampingnya Abu Bakar. Sehingga yang dia semprot dengan syairnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah kau takjub hai Abu Bakar, bagaimana Allah menjagaku. Allah menjagaku dari orang-orang ini. Mereka mengejek Mudammam. Lah siapa Mudammam? Aku ini Muhammad gitu. Jadi Nabi SAW ini tidak bisa diejek namanya. Kalau mau mengejek, misalnya mereka mengatakan Muhammad gila. Dan Muhammad itu orang terpuji. Kok kamu bilang gila? Berarti yang gila kamu. Mengatakan orang terpuji sebagai gila. Itu. Jadi nggak bisa diejek nama ini. Maka orang-orang Quraisy cari jalan lain. Kalau mau mengejek Muhammad, sebut Mudammam, bukan Muhammad. Tapi kata Nabi SAW, kan ejekannya jadi nggak kena. Loh, Mudammam itu sopo? Bukan aku ini Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Inilah nama Nabi SAW diberikan lewat taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kakeknya Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib sama sekali tidak goyah ketika semua tokoh Quraisy mengusulkan nama-nama lain. Harap saja lebih keren. No. Muhammad. Fihir saja. Enggak. Adnan. Enggak. Bahkan ditawarkan nama Ismail. Enggak. Ini Muhammad. Supaya dia terpuji di langit dan di bumi. Inilah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama yang istimewa. Maka termasuk kebaikan memberi nama anak kita dengan nama Rasulullah SAW. Meskipun tanggung jawabnya jadi berat. Bagi anaknya diberi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada beban tersendiri untuk menjaga nama Rasulullah SAW. Tapi itu bagian dari takdib, bagian dari pendidikan. Dilekno nek anake muakal metakil. Kowe kira sadar oleh jenengmu itu kan jenenge Kanjeng Nabi. Mosok nganggo jenenge Kanjeng akal gitu. Bagian dari takdib. Gitu ya. Ini keberkahan. Tapi ada cerita lucu yang ingin saya sampaikan. Ada seorang syekh, profesor di Ummul Qura, profesor di Universitas Ummul Qura di Makkah, itu mengisi daurah tentang sirah nabawiyah di Bosnia Herzegovina. Di Bosnia Herzegovina ini dia ngisi muhadharah, kajian tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pojok itu ada seorang bapak ngajak anaknya 2 orang. Ini dijelaskan tentang apa yang diterangkan oleh Syekh, dan ini bapak sama anak ini sampai semuanya nangis-nangis. Selesai acara, Syekh ini mendekati bapak itu, "Pak, kok saya lihat Anda ini sampai nangis-nangis, sampai haru. Kenapa?" "Saya ini cinta sekali kepada Rasulullah SAW. Saya tuh rindu sekali kepada Rasulullah SAW. Anak-anak saya juga saya tanamkan begitu, Syekh. Kami itu ingin berjumpa Nabi SAW." "Oh, siapa nama anakmu?" Dia sebut namanya ini. "Loh, tapi kenapa anakmu nggak pakai nama Muhammad? Dan orang-orang sini banyak namanya pakai nama Muhammad. Kok kamu malah nggak namain anakmu dengan nama Muhammad? Padahal kamu katanya mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kata bapak ini, "Justru itu, Syekh. Saya ini tidak ingin memberi nama anak saya Muhammad karena saya takut kalau pas saya marah, saya bentak, saya panggil namanya dengan keras, padahal itu adalah nama Rasulullah SAW." Jadi katanya ini jaga adab. Nanti kalau anak saya beling, mau saya panggil gitu ya, saya getak namanya, padahal itu adalah nama Rasulullah SAW. Saya tidak mungkin memanggil nama Rasulullah SAW dengan suara yang keras, dengan suara yang marah, dengan suara yang membentak. Saya nggak pingin yang seperti itu. Maka anak saya tidak saya kasih nama Muhammad. Sejak saat itu, kata Syekh, kata profesor dari Universitas Ummul Qura ini, saya kepikiran anak saya kasih nama siapa gitu ya. Nama Muhammad betul juga. Orang Arab itu dengan suka menggampangkan tanpa adab, menyebut-nyebut nama Muhammad di jalan untuk manggil temennya, kadang-kadang dengan bentak-bentak, kadang-kadang dengan suara-suara keras, kadang-kadang dengan kata-kata tidak sopan, dan bahkan dengan ekspresi-ekspresi tidak ada rasa
cinta sama sekali kepada nama itu. Padahal Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, kami telah meninggikan sebutan namamu setinggi-tingginya. Lah kok kita mau merendahkan nama Rasulullah SAW dengan menyebutnya ketika marah, gitu ya. Ini perspektif lain. Saya dulu makanya Nawaf nggak pakai nama Muhammad, gitu ya. Jason nggak pakai nama Muhammad, tapi akhirnya Labib saya kasih nama Labib Muhammad Fillah. Kenapa? Mosok gak ono si Jioblas derek namanya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Tapi saya berjanji dalam hati kan manggilnya nggak akan manggil dengan nama Muhammad. Ini adalah doa cinta kepada Rasulullah saja, manggilnya tetap Bib bukan Muhammad gitu ya. Ini. Jadi Tabarak Rahman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini wa rafa'na laka dzikrak karena namanya ini disebutkan tinggi di sisi Allah, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, sebaik-baik nama adalah Abdullah atau Abdurrahman. Ini kalau mau ambil pilihan salah satu nama terbaik Abdullah, Abdurrahman. Resikonya banyak sih podo. Abdullah, Abdurrahman ini bleketeh nanti dia ono gitu. Banyak yang pakai nama Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang lain yang direkomendasikan Rasulullah SAW itu Haris dan Hammam. Hammam pakai H, bukan pakai H. Kalau Hammam pakai H itu toilet. Kalau Hammam pakai H, orang yang punya cita-cita dan ambisi. Kalau Haris gitu ya, antara orang yang menjaga atau orang yang memiliki kemampuan bercocok tanam. Itu baik, nama yang baik. Tadi nama yang terbaik, ini ada nama yang baik yang disarankan Rasulullah SAW. Dalam penjelasan Imam Suyuti tentang hukum-hukum maulid, beliau menjelaskan nama terbaik pakai Asmaul Husna, pakai nama Allah. Lalu ditambahkan abd, hamba di depannya. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdul Hakim, Abdul Karim, gitu ya, Abdul Rauf. Banyak nama Allah ya. Abdul Quddus. Siapa lagi yang umum? Jadi kadang-kadang ada yang enggak umum. Misalnya Abdul Muta'al, jarang-jarang orang pakai nama Abdul Muta'al. Abdul Ali, Abdul Muntakim yang kayaknya saya belum pernah ketemu namanya Abdul Muntakim. Karena Abdul Muntakim itu hambanya Allah yang memiliki siksaan. Al-Muntakim itu kan yang menyiksa. Abdul Mun'im banyak, Abdul Mun'im banyak memberi nikmat. Abdul Wahab, Abdul Fattah, Abdul Ghani banyak dipakai. Karena mungkin cita-cita orang tuanya biar anaknya sugih. Abdul Ghani hamba Allah yang maha kaya. Kaifa akhaful faqra wa ana Abdul Ghani, itu ada gerobaknya orang Afrika jualan buah-buahan, ditulisi bagaimana aku takut miskin padahal aku adalah hambanya Allah yang maha kaya. Itu nama terbaik. Kemudian nama kedua itu kalau bagus lagi itu pakai nama Rasulullah SAW dan semua variannya. Variannya Muhammad itu ya Ahmad, ya Hamad, ya Hamud, gitu ya. Terus siapa lagi? Hamadah, Mahmud, Hamid. Ada kisahnya Sultan Abdul Hamid. Ada seorang datang kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua. Dan ya ditanya, ada keperluan apa?
saya punya utang. Utang saya nggak mungkin terbayar walaupun saya kerja dengan keadaan sekarang seumur hidup. Kok bisa? Dia cerita kena tipu begini-begini. Lalu kenapa kamu nemui saya? Karena saya tadi malam bermimpi, dalam mimpi saya datang Nabi SAW, kemudian beliau mengatakan, tagihlah utangmu itu kepada Hamidi, karena tadi malam dia lupa bersolawat kepada. Disampaikan, apa kata Rasulullah bilang apa? Hamidi, Allahumma sholli ala. Berikan. Katakan sekali lagi, Rasulullah bilang apa? Hamidi, kasih lagi uang. Katakan sekali lagi, Rasulullah bilang apa? Hamidi. Sampai itu yang dibawa itu sudah 3 kali lipat utangnya. Perdana menterinya itu Vizir Azam atau Grand Vizir atau Sadrul A'zam, perdana menterinya itu sudah, tuanku, jangan banyak-banyak, ini orang utangnya cuma segini, kamu kasih 3 kali lipat. Tapi dia bilang apa? Hamidi. Benarkah Rasulullah mengatakan Hamidi? Ya. Dan kata Sultan Abdul Hamid sambil menangis, betul, tadi malam saya lalai membaca sholawat rutin saya yang saya baca selalu sebelum tidur. Dan Rasulullah datang kepadamu di dalam mimpimu mengatakan, tagihlah utangmu kepada Abdul Hamid karena dia telah lalai mengucapkan salawat kepadaku tadi malam. Seandainya aku memiliki lebih banyak lagi akan kuberikan lagi kepadamu, karena engkau telah memberi kabar kepadaku bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kelalaianku tentang salawat rutinku kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Malamnya kelelahan, gak sempat baca salawat rutin, tertidur, ternyata gitu ya, dapat teguran gitu ya. Masya Allah. Ini kisah-kisah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ini Muhammad. Ini segala variannya nama yang baik. Abdul Hamid termasuk dapat 2 sekaligus dengan Asmaul Husna, sekaligus juga adalah menjadi nama mengikut akar kata dari nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu nama yang dipilih oleh Pangeran Diponegoro ini, Sultan Abdul Hamid. Ini nama yang menggabungkan 2 keutamaan sekaligus, yaitu memakai Asmaul Husna, sekaligus juga di dalamnya ada unsur satu akar kata dengan nama Muhammad Rasulullah SAW. Ini diberi nama oleh Abdul Muthalib. Kemudian pada hari ke-7 Abdul Muthalib menyelenggarakan akikah untuk Rasulullah SAW, untuk bayi Muhammad SAW, dengan menyembelih 2 ekor kambing yang sangat besar dan kemudian mengundang orang-orang Quraisy untuk makan. Dan sekali lagi beliau umumkan ismuhu Muhammad, namanya adalah Muhammad. Jadi dulu orang-orang musyrikin jahiliyah kalau melaksanakan akikah ini disembelih, kemudian darahnya dipakai untuk memandikan bayinya. Jadi darah dari hewan akikah ini dipakai untuk ditampung, kemudian dipakai untuk memandikan bayinya. Sungguh kebiasaan jahiliyah. Nah, atas taufik dari Allah, Abdul Muthalib tidak melakukan yang demikian, tetapi dia kemudian memasak dari daging kambing yang disembelih ini, kemudian menyelenggarakan satu walimatul aqiqah untuk Rasulullah SAW mengundang orang-orang. Pada hari ke-7 Nabi SAW lahir pada saat itu. Dan pada hari itu dicukur rambut beliau sallallahu alaihi wasallam kesemuanya. Kemudian rambut ini ditimbang, disetarakan dengan emas. Dengan emas itulah kemudian Abdul Muthalib bersedekah. Ini nanti juga akan ditegakkan menjadi sunnah dalam Islam, termasuk salah satu sunnah dalam akikah, itu rambutnya bayi ini dicukur, kemudian cukurannya ini ditimbang. Kalau mampu emas, emas, kalau mampunya perak, perak. Ini berapa gram emasnya,
setarakan berapa gram rambutnya, disetarakan ini sekian gram emas, kemudian dengan itu dia bersedekah, diutamakan kepada anak yatim. Kalau nggak mampu pakai perak, gitu ya. Ini salah satu sunnah di hari ke-7, mengakikahi, mencukur rambut, dan kemudian cukuran rambut ini ditimbang untuk kemudian dilihat berapa gramnya, lalu bersedekah dengan jumlah tersebut. Ini termasuk sunnah. Nah, akikah ini apa hukumnya? Akikah ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditegakkan oleh Nabi SAW. Kemudian memang ada kalimat Nabi SAW yang para ulama berbeda pendapat tentangnya, gitu, bahwa setiap yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Setiap bayi yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Makna tergadai, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang tua yang belum mengakikahi anaknya, maka doa-doa anak itu, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, nanti tidak sempurna didapat oleh orang tuanya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Atau sebagian ulama mengatakan tergadai, gitu ya, artinya bahwasanya ya perlu ditebus, bahwa dia adalah nikmat Allah yang sangat besar. Makna menggadai di situ ya gaduh, kita ini cuma pinjem dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau pinjem barang itu kan harus ada tebusannya juga, gitu ya. Karena anak ini dititipkan sebagai amanah untuk nanti kembali kepada Allah dalam keadaan sempurna, bertauhid lagi, insyaallah husnul khatimah, dengan dididik oleh orang tuanya. Maka orang tuanya perlu berakikah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan. Nah, apakah boleh mengakikahi diri sendiri kalau kemudian belum pernah diakikahi oleh orang tuanya dulu ketika kecil? Jumhur ulama mengatakan boleh hukumnya. Para tabi'in yang berasal dari Ajam, berasal dari bukan Arab, mereka para maula, mereka adalah para mawali. Misalnya orang-orang Persia, itu tabi'in yang jadi ulama dari kalangan orang Persia itu, ya mereka mengakikahi dirinya sendiri setelah mereka masuk Islam. Nah, dulu kan nggak ngerti bapaknya tentang akikah. Jadi ketika masuk Islam kemudian saya pengen akikah, boleh. Maka para ulama membolehkan mengakikahi diri sendiri. Bagaimana kalau sudah terlambat? Wow, bukan hari ke-7, karena ada hadis nanti akikah itu hari ke-7 atau hari ke-14. Maka para ulama mengatakan boleh, yang penting sunnahnya kelipatan hari ke-7. Bagaimana cara ngitung kelipatan hari ke-7? Yang penting antum tahu antum lahirnya hari apa. Nah, kalau lahirnya hari Senin, pokoknya Ahad akikahnya itu. Kelipatan 7-nya itu jatuhnya tetap hari Ahad. Kalau antum lahirnya hari Kamis, ya akikah itu Rebo pokoknya. Kalau antum lahirnya hari Jumat, itu ya akikahnya Kamis. Selalu begitu. Pokoknya dihitung hari ke-7 semenjak kelahiran. Perhatikan kalender Hijriah, hari itu dimulai dari maghrib, berakhir maghrib. Maka misalnya lahirnya hari ini, sore ini belum maghrib, ini namanya lahirnya hari Kamis. Tapi nanti kalau ba'da maghrib, itu namanya lahirnya Jumat. Jadi kalau lahirnya sebelum maghrib, maka akikahnya hari Rebo. Tapi kalau lahirnya ba'da maghrib, akikahnya hari Kamis. Paham ya? Jadi kalendernya karena dimulai begitu. Boleh mengakikahi diri sendiri. Nah, sering ada pertanyaan tapi waktunya tidak tepat. Contoh menjelang Idul Adha, pertanyaannya, Ustadz, mana yang lebih utama bagi saya karena saya belum akikah? Apakah akikah ataukah kurban? Nah, kalau pertanyaannya menjelang Idul Adha, maka jawaban yang lebih pas adalah yang lebih utama kurban. Akikah nanti nabung lagi. Karena pada hari nahar tidak ada itu ya, ibadah yang lebih utama daripada menyembelih hewan kurban. Itu shalli li rabbika wanhar. Salat untuk Allah itu ibadah badan paling utama. Wanhar, menyembelih hewan kurban, itu ibadah harta paling utama pada tanggal 10, 11, 12, 13, 14 sampai 13 Dzulhijjah. 4 hari ini hari penyembelihan.
gitu ya. Maka tidak ada di hari-hari itu ibadah yang lebih utama daripada kurban, udhiyah. Ya, akikoh tidak di situ tempatnya. Kalau uangnya cukup, dua-duanya silakan. Tapi kalau uangnya tidak cukup, dia kurban dulu karena itu memang saatnya ibadah kurban, gitu ya. Setiap amal itu ada waktunya. Setiap amal itu ada keutamaan yang bisa diraih. Makanya jangan tanyanya menjelang Idul Adha. Kalau menjelang Idul Adha pertanyaannya ya mesti lebih utama kurban. Tapi naik Syawal gitu ya. Saat saya belum akikoh. Afdal enggak akikoh bulan Syawal? Afdal. Kapan antum mampu silahkan. Ini dibolehkan. Kalau orang tua maka kemudian mengakikoi anaknya itu kalau mampu hari ke-7. Kalau hari ke-7 masih ribet, hari ke-14. Hari ke-14 kok belum mampu. Maka sebagian ulama mengatakan dengan begitu gugur bebannya. Karena tidak mampu, ya wes, nek ra mampu ya wes gitu kan. Tak perlu diada-adakan, enggak perlu sampai pinjem-pinjem. Bismillah diniati kapan bisanya nanti nyusul boleh. Meskipun ada yang mengatakan berarti tetap semuanya kelipatan 7 kalau mau mendapatkan keutamaan. Jadi akikah ini kullu mauludin rahinum bi akikatihi, semua yang lahir gitu ya itu tergadai dengan akikahnya. Maknanya adalah memang akikah itu sesuatu yang utama untuk dilakukan hatta kalau kita sudah dewasa gitu ya. Nah, bedanya akikah dengan kurban. Bedanya akikah dengan kurban, kalau kurban dibagi dalam bentuk daging tidak masalah. Dan memang Rasulullah SAW juga mencontohkan membagi dalam bentuk daging mentah agar orang-orang yang di mana mendapatkan bagian itu leluasa untuk memasaknya. Jadi makanlah dan simpanlah dan sedekahkanlah kan. Petunjuk untuk kurban itu 3. Makanlah, simpanlah, sedekahkanlah. Jadi ada tiga hal yang kita lakukan dengan daging kurban kita. Makanlah, simpanlah, sedekahkanlah. Simpanlah itu ya digawe dendeng, digawe abon, digawe apa namanya yang bisa awet gitu, itu namanya simpanlah. Kornet gitu ya kalau sekarang. Maka fikih kenapa tuh kurban kok tidak dibagi malah di kornet, terus baru nanti dibagikan di daerah bencana? Boleh, karena makanlah, simpanlah, sedekahkanlah. Ini apalagi ada simpanlah yang berfungsi untuk disedekahkan, tidak ada masalah, gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya gimana hukumnya korban di lembaga amil zakat yang korbannya bukannya langsung dibagi malah dipabrikkan lalu dikalengkan dalam bentuk kornet gitu ya. Boleh, tidak ada masalah karena masuk ke dalam 3 ketentuan dalam kurban. Makanlah, simpanlah, sedekahkanlah. Kalau akikah ini menurut ulama Syafi'iyah makruh dibagi daging dan sunnahnya adalah dibagi dalam badan matang. Kalau kurban itu sampai tulang-tulangnya dipecahi gitu ya untuk dibagi, sampai kalau bisa kulitnya juga dibagi. Semua bagian kurban itu dibagi supaya manfaatnya seluas-luasnya. Tapi kalau kemudian akikah itu sunnahnya itu kalau mau disajikan kepada tetangga-tetangga sebagai pengumuman kelahiran anak pada hari ke-7 atau kelipatannya, itu kalau bisa yang disajikan bagian daging yang enak-enak saja. Yang bagian nggak enak nggak usah disajikan. Ini sunnahnya gitu. Jadi memang berbeda perlakuan antara akikah dengan kurban. Jangan sampai orang datang akikohan disuguhine balungan tok. Brakoti angel. Susah gitu. Ini apa namanya? Sunnahnya bukan begitu. Sunnahnya akikah itu ya, hidangan selezat-lezatnya, seenak-enaknya untuk memuliakan ya, terutama tetangga. Kenapa sunnahnya tetangga untuk akikah? Karena akikah itu ngumumkan anak. Dulu kan belum ada akte. Zaman dulu belum ada catatan sipil. Jadi kenapa penting akikah? Untuk mengumumkan status ini anak saya. Sesuk nek dolan nggonmu aja kleru le balekke nanti. Kalau kemudian main ke tempat kamu jangan bingung ini anaknya siapa. Ini anak saya namanya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, sah lahir dalam ikatan pernikahan yang juga sah gitu ya. Ini jadi fungsi akikah ini untuk
mengumumkan kelahiran seorang anak dari sebuah keluarga supaya semua tetangga paham, ngerti, tahu. Ini penting, ada fungsi sosial administratif di situ. Karena dulu belum ada kantor catatan sipil yang menerbitkan akte kelahiran, maka cara mengumumkan ini anak siapa adalah dengan akikoh. Sama dengan walimah, karena dulu belum ada yang mencetak buku nikah warnanya hijau dan coklat, itu belum ada. Maka dulu walimah itu penting sekali untuk mengumumkan kepada orang-orang yang dikenal maupun tetangga-tetangga, kerabat-kerabat, handai tolan bahwa ini sudah nikah. Jadi jangan kalau gandengan berdua digeropyok gitu. Sudah nikah, apa buktinya? Kemarin walimahnya saya datang. Oh ya sudah, kalau begitu, kalau sudah itu nikah. Maka dulu perbedaan antara nikah dengan zina itu, zina sembunyi-sembunyi, nikah diumumkan, kan itu aja. Soalnya dulu belum ada catatan sipil. Dulu belum ada akte kelahiran yang diterbitkan. Maka yang membedakan zina sama nikah, zina itu sembunyi-sembunyi, sementara nikah itu diumumkan terang-terangan. Maka nikah kok nikah siri, itu melanggar asolah. Aslinya nikah itu terang-terangan, harus dijelaskan kepada publik, pertanggungjawabkan kepada semua pihak, itu nikah. Jadi istilah nikah siri itu secara asal hukum tidak tepat. Oh, nikah kok siri, siri itu artinya rahasia. Nikah kok rahasia-rahasiaan, nggak bisa. Karena nikah itu hukum asalnya harus i'lan, alaniyah, terang-terangan gitu. Karena apa? Ini soal hak-hak sosial yang harus dilindungi, terutama pada pihak perempuan. Nah, nikah kok siri gitu ya. Hak-hak perempuannya tidak terlindungi dengan baik gitu. Kayak kalau ada yang tanya gimana Ustaz hukumnya nikah siri? Kalau akadnya sah ya sah, tetapi kok saya tidak merekomendasikan kan gitu. Nah, yang namanya nikah itu ya i'lan, alaniyah, asal hukumnya dia harus terang, jelas, harus diperlihatkan kepada publik, harus semua orang tahu bahwa ini statusnya adalah nikah resmi. Maka kalau sekarang syarat resmi itu ada dokumennya di kantor urusan agama, ya mari kita urus. Jangan sebutannya nikah siri, ada akad tetapi tidak tercatat. Ini ya sah, secara hukum sah. Kalau kemudian melakukan hubungan ya tidak disebut zina. Tetapi di sini ada kelemahan bahwa ada hak-hak yang kemudian kalau namanya manusia itu ya. Manusia itu kan hatinya takolab, berubah-ubah. Ya sekarang sedang baik. Nanti pada suatu saat ada masalah, kalau kemudian salah satu pihak tidak beriktikad, ada masalah, ada hak yang dilanggar, kan jadi persoalan yang rumit dan tidak ada yang bisa melindungi. Maka secara hukum itu sempurna kalau ada pencatatannya yang sah, gitu ya. Di mata negara sah, di mata agama juga sah. Kalau ditanya hukumnya terus gimana yang nikah tapi tidak tercatat? Ya kalau akadnya sah, ada wali, ada saksi gitu ya. Ada akad, kemudian ada maharnya, ya wes sah, ning piye yo. Tetap enggak seret gitu aja. Al hukmu syai'un wal hikmatu syai'un akhar, kan gitu. Hukum itu sesuatu, hikmah itu sesuatu yang lain. Dan Islam itu tidak cukup hanya sampai hukum, tapi kalau bisa sampai hikmah, gitu ya, kebijaksanaan yang bisa melindungi semua pihak. Ini apa saya termasuk tidak setuju nikah kok siri. Secara bahasa saja nggak masuk gitu. Secara bahasa saja tidak bisa dibenarkan karena ya secara bahasa maknanya nikah itu alaniyah, harus terang-terangan gitu. Sama tadi fungsinya dengan akikoh. Akikoh itu untuk mengumumkan, untuk melakukan iklan supaya semua orang tahu bahwa yang bersangkutan adalah putra si fulan, nasabnya jelas. Tadi sunnahnya juga adalah mencukur, bersedekah dengan timbangan seberat cukuran itu, emas ataupun perak. Kalau emas sekarang lagi naik gitu. Waduh, anak saya rambutnya tebel dicukur ternyata dapat 10 gram, lumayan nih. 10 gram kali berapa? 700 ya sekarang, 700 sekian, 7 juta ya tadi itu. Ya wis gak apa-apa, kalau begitu perak. Perak itu per gramnya sekarang berapa? 30, sekitar 30.000 ya per gram. Ya, kalau 30.000 per gram, 30 kali 10 gram ya 300.000, ringan gitu ya.
Insya Allah. Jadi kalau mampu emas, kalau tidak mampu senilai perak. Ini ketika dicukur rambutnya. Ini bagian dari membersihkan. Dulu selain memandikan dengan darahnya, ada sebagian orang Quraisy itu kalau akikah maka darah ini kemudian diusapkan ke kepala bayi yang sudah dicukur gundul itu. Jadi bayinya itu kepalanya warnanya merah oleh darah akikah. Ini kebiasaan jahiliyah yang tidak diteruskan di masa Islam. Esensinya akikah tetap dilanjutkan sebagai pengumuman kelahiran seorang anak, bahwa anak itu sah lahir dari keluarga tersebut. Kemudian fungsi sedekahnya kemudian dikuatkan, yaitu bahwa dulu dagingnya akikah itu kadang-kadang dipersembahkan depan berhala, tidak dimakan gitu ya. Dalam Islam maka dia disedekahkan kepada handai tolan, kepada tetangga, kepada kerabat, dalam bentuk kalau bisa matang, dalam bentuk kalau bisa tidak menyusahkan. Masa bagi akikah kok daging mentah, wah ini tonggoi akikah nyusahke, ini tidak masak gitu kan, itu nggak boleh gitu ya. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i makruh hukumnya bagi daging dari akikah, tapi bagi masakan itu menjamu, bahkan kalau perlu menjamu dengan diundang makan di rumahnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW ini tinggal bersama ibunya, disusui oleh ibunya, tetapi karena kesedihan air susu Aminah itu tidak banyak. Kita tahu wanita itu kalau dalam kesedihan yang berat, kesusahan yang berat, bahasa sekarang disebut stres, maka ya air susunya tidak optimal, bahkan tidak keluar pada sebagian wanita. Dan ini juga dialami oleh ibunda kita Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW Aminah binti Wahab. Nah, maka kemudian seperti kebiasaan orang-orang Quraisy pada masa itu dicarikanlah ibu susu, ibu persusuan untuk Nabi SAW. Memang setiap bulan ada rombongan-rombongan datang dari desa-desa, dari Badui. Badui itu artinya pedalaman. Jadi disebut Arab Badui itu artinya Arab pedalaman, Arab dusun, Arab dusun bahasa. Nah, rombongan salah satunya yang datang ini adalah rombongan dari perkampungan Bani Sa'ad di dekat Taif. Di dekat Taif ini dataran tinggi yang sejuk dan banyak rumput tumbuh. Di situ hidup suku-suku penggembala yang ngikutin ternaknya kemana nyari rumput. Karena kadang-kadang hujan di Jazirah Arab itu pindah-pindah lokasinya. Nah, kalau hujannya pindah-pindah maka rumputnya tumbuhnya juga pindah-pindah. Nah, rumput tumbuh pindah-pindah maka ternaknya juga pindah-pindah. Nah, ternaknya pindah-pindah, gembalanya nggak bisa ya ikut, sehingga mereka itu punya rumahnya itu dari bulu, tenda-tenda dalam bentuk tenda-tenda ditinggali di tengah gurun pasir gitu ya. Kapan kambingnya pindah tempat mencari rumput gitu ya, maka ya tendanya dibongkar ikut gitu ya, ikut kemana kambingnya jalan, kemudian didirikan di situ lagi. Inilah yang kemudian disebut sebagai suku-suku penggembala, nomaden, tidak bertempat tinggal secara menetap, karena rumah mereka bisa simple gitu ya, dari tenda itu dibongkar langsung dinaikkan ke onta atau dinaikkan ke bagal atau keledai, terus jalan nanti ke tempat lain bikin tenda lagi gitu. Kalau tenda yang mewah ya mewah betulan gitu ya. Jadi jangan dipikir meskipun hidup di tenda mereka itu miskin, enggak. Kalau antum keluar kota Makkah itu ada peternakan-peternakan onta, itu mereka yang beternak onta ini tinggalnya di tenda gitu ya. Tinggalnya di tenda. Tapi mobilnya minimal Toyota Land Cruiser gitu. Kalau kita masuk ke tendanya, AC lengkap gitu ya. Di dalam tendanya itu AC lengkap. Kemudian permadaninya itu yang tebelnya itu segini. Permadaninya itu handmade, tebelnya segini yang empuk, mendul-mendul itu. Duduk di situ, Masya Allah. Itu freezer dan kulkas pepak di situ, segala macam buah-buahan ada gitu ya. Kalau jamu tamu, minum susu onta, makan buah-buahan gitu ya, makan masakannya nasi kapsyah hashi, kapsyah onta gitu. Nah, ini rombongan-rombongan ini datang ke Makkah, tapi sebagian besar mereka memang orang-orang miskin yang berharap dengan menyusui anak orang kaya Quraisy mereka bisa mendapatkan upah yang besar. Ini yang kemudian datang ke Mekah rombongan demi rombongan.
Nah, ketika mereka melewati rumah Abdul Muthalib, rumahnya di mana Nabi Muhammad SAW ada di situ, nah, mereka tahu ini anak yatim. Anak yatim ini alamat, gitu ya. Bayarannya nggak banyak, gitu. Sudah yatim, keluarga terpandang, tapi bukan orang kaya, gitu. Keluarga Abdul Muthalib ini meskipun pemimpin kota Mekah, tapi bersahaja Bani Hashim itu sejak dulu bukan keluarga kaya. Maka wah, nggak prospek, gitu ya. Setiap ibu susu yang ditawari menyusui Muhammad SAW itu semuanya menolak. Tidak ada satupun yang bersedia untuk menjadi ibu susu Rasulullah SAW. Nah, sebaliknya ada satu rombongan, satu keluarga dari Al Haris bin Abdul Uzza yang kemudian digelari sebagai Abu Kabsyah. Kabsyah itu tadi kita sudah tahu salah satu cara memasak nasi. Kabsyah itu salah satu teknik memasak nasi, maka nasinya disebut nasi kabsyah. Nih, orang Arab itu karena ya jarang-jarang ketemu nasi, maka nasi itu dinamai menurut cara masaknya. Ada nasi kabsyah, ada nasi mandi, ada nasi biryani, ada nasi maklubah karena masaknya dagingnya semula ditaruh di bawah sampai empuk, baru dituangi nasi, tapi nanti kalau mau disajikan dibalik, maka disebut sebagai nasi maklubah, gitu ya, nasi dibalik, gitu, maklub dibalik namanya. Itu dulu konon yang mengenalkan nama maklubah itu Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa diberi nama maklubah nasi ini? Karena ketika Salahuddin Al-Ayyubi melakukan futuh Baitul Maqdis, menaklukkan kembali, membebaskan Yerusalem, Baitul Maqdis dari penjajahan tentara salib, ibu-ibu di Baitul Maqdis masak nasi maklubah. Ditanya, kok ini dibalik kenapa? Gitu kan? Kenapa mesti dibalik gitu nasinya? Lauknya tadinya di bawah jadi di atas. Di situ ada daging kambing, di situ ada kentang, di situ ada terong, bazinjan. Makanya masakannya kadang disebut bazanjaniyah karena di situ ada bazinjan. Bazinjan itu artinya terong. Irisan terong di situ dan sebagainya. Kenapa disebut maklubah? Filosofinya adalah keadaan sudah berbalik. Keadaan sudah berbalik. Dulu terjajah, sekarang merdeka. Maka maklubah itu artinya inkilab. Inkilab itu artinya revolusi. Gitu. Kalau Bung Karno menyebutnya revolusi, kemerdekaan kita. Gitu ya. Itu simbolnya nasi maklubah. Dibalik nasinya. Abu Kabsyah ini bersama istrinya namanya Halimatus Sa'diyah, Halimah dari kabilah Bani Sa'ad. Maka mereka kemudian datang ke Mekah. Lucunya, ini Halimah ini karena kurus, kering, anak-anaknya juga kurang gizi, kurus kering, sakit-sakitan, gitu ya. Untanya juga lemes, hidup segan mati tak mau. Dia naik keledai berwarna kelabu yang keledainya itu juga tertatih-tatih jalannya, kurus kering. Kambing-kambingnya juga begitu. Wes pokoknya ini keluarga peternak gak meyakinkan babar belas. Maka tidak ada keluarga Mekah yang mempercayakan bayinya kepada keluarga ini. Memang sudah diskenario Allah. Tidak ada keluarga lain yang mau menerima Muhammad untuk menjadi bayi susuan. Sebaliknya, tidak ada keluarga Quraisy yang mau mempercayai Halimatus Sa'diyah untuk menjadi ibu susu bagi bayi mereka. Masya Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan cerita, perlu diketahui dulu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kenapa orang Mekah itu suka menyusukan bayinya kepada wanita-wanita pedalaman. Satu, faktor sosial. Faktor sosialnya adalah wanita Mekah itu pengen punya anak sebanyak-banyaknya. Sementara ASI itu kontrasepsi alami. Selama ngasih memberi ASI kepada anak itu normalnya, umumnya itu wanita itu tidak haid, artinya dia tidak subur. Ketika dia masih menyusui. Maka ini wanita itu kontrasepsi alami dengan minum susu. Dengan memberi ASI. Kalau masih memberi ASI, ini kontrasepsi alami, nggak bisa segera punya anak. Lagi pula kalau punya anak repot, karena masih menyusui yang kakaknya. Maka mereka memilih menyusukan anaknya
ke wanita-wanita pedalaman supaya bisa segera punya anak lagi. Supaya bisa segera punya anak lagi. Ini alasan pertama, alasan sosiologisnya. Karena banyak anak itu kemuliaan. Dan wanita yang punya banyak anak disebut walud, subur. Itu juga sebuah kebanggaan bagi para wanita. Yang kedua, faktor kesehatan. Mekah itu kota yang tidak sehat. Kenapa kok tidak sehat? Karena setiap musim haji manusia dari seluruh penjuru, berbagai kabilah, suku-suku jauh maupun dekat, semuanya membawa penyakit masing-masing dari daerahnya. Belum lagi gitu ya, kalau sudah musim haji, kemudian pada menyembelih hadiunya, korban persembahan untuk berhala itu kan tidak dimasak, tapi diletakkan di depan berhala-berhalanya. Jadi yang namanya bangkai hewan ternak itu di mana-mana di kota Mekah kalau sudah musim haji, dan itu sudah sumber penyakit yang sangat subur di mana-mana gitu. Ini secara kesehatan kota Mekah ini tidak sehat sama sekali. Maka alasan kenapa bayi-bayi kecil diungsikan ke pedalaman, disusui oleh orang Arab dusun, alasan kesehatan. Alasan ketiga, alasan fasahah, alasan kebahasaan. Kalau tetap di Mekah, ini anak-anak ini tumbuh, maka Mekah ini kota metropolitan, orangnya dari mana-mana, bahasanya rusak, kayak Anda gitu ya. Itu tinggal di Jakarta seminggu sudah lo gue, tapi lu tahu nggak gendul gue di mana gitu. Botol disebutnya gendul. Bahasanya itu kacau, nggak karu-karuan, rusak gitu. Nah, dia tidak akan bisa belajar bahasa Arab yang penuh kaidah, yang penuh keteraturan yang ada di desa. Maka kemudian dikirim ke desa supaya belajar bahasa Arab yang fushah, bahasa Arab yang fasih sesuai dengan kaidah. Kita zaman sekarang juga begitu kan. Anak kita ke tempat eyangnya tinggal di desa. Oh, seminggu di sana aja sudah pinter bosok romo hinggil gitu. Ini karena kemudian lingkungan kebahasaan daerah. Jadi orang-orang Arab Badui, Arab dusun ini bahasanya lebih fasih. Ini alasan kebahasaan. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang pengasuhan Rasulullah SAW pada kesempatan yang selanjutnya. Kita tutup dengan salawat dan doa penutup majelis. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.